Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sahabat museum yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa pada seri podcast museum dengan narasumber kita yang tidak jauh juga ya. Artinya ini Mas Heru. Ya. Kita akan berbicara tentang hasil kajian beliau dengan tim, dan saya lihat Mas Heru ini capable untuk menyampaikan hasil kajiannya. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya membaca sekilas ya hasil kajian arkeolog nih. Ini Mas Heru salah satu tenaga arkeolog yang ada di museum ya? Iya Pak. Ada berapa teman-teman yang backgroundnya arkeolog yang ada di museum? Untuk di museum ada 2 orang. 2 orang ya? Ya, 2 orang. Mas Saya Heru dan Mbak Chandri. Pak Chandri. Ya. Oke. Terkait dengan situs air renung nih Mas. Iya Pak. Ini berada di Desa Batu Tering, Kecamatan Muyuhulu, Sumbawa. Bisa diceritakan Mas, gimana sih situs air renung ini dari sisi pandangan keilmuan seorang arkeolog terkait dengan situs ini? Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi secara saya melihatnya secara arkeologi Pak ya. Jadi untuk situs air renung sendiri ini termasuk yang menurut saya luar biasa. Karena tingkat peradaban situs itu sendiri ternyata sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu ya. Jadi kita tidak menyangka di daerah tandus dan bergunung seperti itu ada dulu ada komunitas masyarakat ya. Komunitas masyarakat hidup di sana dan masuk dalam masa prasejarah atau masa di mana manusia itu belum mengenal tulisan, dan mereka hidup di sana sehingga menimbulkan atau meninggalkan benda-benda hasil budaya. Salah satunya adalah yang terkenal di sana adalah kubur batunya atau sarkofagus. Ya. Itu ada masyarakat di sana yang meninggalkan bukti berupa peninggalan sarkofagus. Itu masyarakat itu kalau kita masukkan secara periodik itu berapa umur tahun komunitas yang ada di daerah air renung itu Mas Heru? Kalau dari sisi saya melihat dari sisi bendanya Pak ya. Jadi Ya. karena memang kajian arkeologi ke bendanya. Jadi kalau kita melihat secara umum keberadaan sarkofagus yang ada di Indonesia itu berada pada masa Neolitik. Tepatnya Neolitik tengah hingga akhir atau masa di mana menjelang masuknya masa Masehi. Tahun Masehi gitu ya. Jadi tumbuh berkembangnya megalitik di sana bersamaan dengan berkembangnya masa perundagian. Ya. Itu komunitas masyarakat yang yang teridentifikasi ya dari peninggalannya itu, mereka termasuk masyarakat yang sudah mengenal tulisan atau bagaimana? Kalau secara umum dari tinggalan sarkofagusnya, Ya. saya rasa belum Pak. Belum ya? Ya, masa di mana prasejarah itu tadi, jadi manusia belum mengenal adanya tulisan. Jadi Tapi mereka sudah mengenal bercocok tanam, pakaian apa segala macam. Ya, dari masa Neolitik itu bercocok tanam sudah dikenal dan sudah meninggalkan sistem berladang dan lain sebagainya, karena sudah mulai masa akhir prasejarah yang manusianya sudah pola hidupnya sudah mendekati modern gitu. Oke. Kita selanjutnya ke sarkofagusnya itu. Ada berapa peninggalan sarkofagus yang hasil temuan oleh tim Museum Negeri Nusa Tenggara Barat yang melakukan pengkajian ya di situs air renung itu? Dari lokasi kami bersama tim menemukan 5 lokasi. 5 lokasi itu terdiri dari 7 sarkofagus. 7 sarkofagus. Ya, lokasi 1 sampai 4, 1 buah. Dan lokasi yang kelima itu yang terdapat 2. Di totalnya terdapat 7 sarkofagus di 5 titik lokasi. Ada 5. Ada 5 Fungsinya sarkofagus untuk masyarakat pada zaman itu apa, Mas? Ya. Pada masa lalu awalnya memang bukan awalnya, pasti. Jadi penggunaan sarkofagus itu dibuat untuk kuburan. Untuk makam. Ya, makam. Jadi
Sehingga disitulah sarkofagus itu bisa lihat dari bentuknya, bagaimana batu yang besar, kemudian di bagian atasnya dilubangi berbentuk kotak segi panjang, seperti halnya kuburan masa kini. Lubangnya sama ukurannya, batunya juga sama, dan di atasnya letakkan tutup. Ditutup pun ya? Berarti tutup, ya, dari ada batu. dua, berarti ada batu yang tempat Ya, lubangnya lubang dan ada dan tutupnya. ada tutupnya. Oke, itu fungsinya sebagai makam. Ya, makam atau kuburan. Kalau di batu itu terdapat ornamen nggak, Mas? Atau gambar atau apa gitu? Ya, alhamdulillah di sana di 5 titik itu lengkap. Lengkap Jadi, ya? ada 3 ornamen yang ada di 5 titik itu. Yang pertama adalah ornamen tentang wajah manusia. Iya. Kemudian ada ornamen manusia aja, dan juga yang ketiga ornamen binatang melata seperti cicak dan buaya. Cicak dengan buaya. Itu apa pelambangan dari ornamen yang ada di sarkofagus itu? Jadi lambang-lambang atau motif-motif seperti ini adalah motif-motif umum ya dari motif-motif umum dari sarkofagus yang terdapat di Indonesia, mungkin bahkan dunia, Pak ya. Jadi Iya. 3 makna yang ada di sarkofagus air renung bisa kita pastikan berhubungan dengan makna tertentu, seperti wajah manusia. Oke. Ini secara umum melambangkan tolak bala, Pak. Wajah. Ini wajah Topeng. manusianya yang sudah Seperti malah seperti topeng, jadi seperti topeng, bukan wajah manusia sempurna ya, seperti Iya. patung ya tadi. Ini lebih tepat seperti topeng ya, topeng. Jadi itu wajah manusia itu melambangkan tolak bala. Kemudian ada juga wajah atau bentuk manusia kangkang. Ini bentuknya seperti ini ya. Jadi penggambaran kelamin wanitanya jelas sekali di sana. Jadi ini simbol dari awal kehidupan atau kesuburan. Oke. Sedangkan lambang atau motif buaya atau cicak itu ada 2 makna. Pertama, menggambarkan keseimbangan kosmos, mikrokosmos dan kosmosnya. Jadi bagaimana manusia itu hidup tidak lepas dari lingkungan sekitarnya. Kemudian ada juga yang melambangkan buaya itu atau cicak itu sebagai penjaga dari makam tersebut. Pantesan kita sering di sini ya, di Lombok banyak gambar cicak-cicak itu ya. Ya, begitu maksudnya, agar dijaga tempat itu gitu, Pak. Berarti simbol yang ada di sini ada kaitan nggak dengan peninggalan nenek moyang kita sebelumnya itu? Bisa, Pak, karena kan namanya terutama di Indonesia, jadi tradisi itu kuat. Jadi tradisi di leluhur kadang-kadang sampai masa kini pun masih menjadi keyakinan ya. Dan digunakan gitu, Pak. Kemungkinan itu pasti ya. Oke, sekarang sarkofagusnya ada relief gitu ya. Nah, di situ adalah makam. Itu menggambarkan relief itu menggunakan apa, Mas? Dia sudah mengenal tatahan yang berasal dari besi, atau dia masih menggunakan alat-alat yang sederhana misalnya? Ya. Dari kajian tim kami dan berdasarkan temuan yang ada kebetulan temuannya itu disimpan di Museum NTB juga, jadi berupa kapak batu. Jadi itu salah satu bukti pada masa lalu di sana pembentukan sarkofagus itu menggunakan alat batu juga. Oh gitu. Jadi alat batu ini kan secara umum masanya lebih tua dari sarkofagus itu. Jadi teknologi pembuatan alat batunya sendiri sudah ada pada masa-masa sebelumnya. Dan itu digunakan untuk membuat sarkofagus itu. Berarti ada korelasi antara batu kapak itu, kapak batu dengan sarkofagus itu. Kalau itu makam, kira-kira dari pengalaman ya atau dari penelitian itu, siapa yang dimakamkan di sarkofagus yang ada di sekitar situ, Mas? Biasanya orang-orang penting. Orang-orang penting ya. Orang yang memiliki bupati atau gubernur tuh kira-kira? Pada masa lalu biasanya orang-orang yang pemimpin ya. Pemimpin ya. Pemimpin dari komunitas itu ya. Jadi lebih cenderung saya mengatakan itu seperti kepala suku gitu ya. Kepala suku ya. Berarti ini masyarakatnya sudah ada dengan struktur struktur kepimpinannya ya. Kepimpinannya ada, dan istilah dulu namanya big man. Jadi yang terpilih menjadi kepala suku satu adalah orang yang terkuat, terpintar. Jadi tidak sembarangan juga, ada prosesnya. Jadi tidak pada masa lalu
pemimpin itu dipilih bukan berdasarkan keturunan seperti pada masa kerajaan-kerajaan. Iya, Jadi iya. berdasarkan kekuatan yang dimiliki, Kekuatan, ya. ya, kepintaran, kepandaiannya itu. Untuk jadi melakukan penjagaan terhadap terhadap komunitas komunitasnya. itu, memimpin komunitas itu gitu, Pak. Oh, Iya. memimpin komunitas itu. Istilahnya. Berarti masyarakatnya pemimpin berganti itu ketika ada lagi yang lahir yang lebih Ya, kuat, lebih yang kuat lebih akan berganti walaupun yang sebelumnya misalnya belum meninggal, tapi karena ada yang lebih kuat itu bisa berganti, Pak. bisa berganti ya. Misalnya big man. Jadi big man itu manusia yang Istilah ya. istimewa, kuat, dan Iya, ya itu yang iya. berganti menjadi pemimpin pada masa Nah, itu. kalau di dalam situs di kawasan itu ada 6 sarkofagus itu. Berarti ada setidaknya tuh 6 kelompok masyarakat ya yang dia punya pemimpinnya masing-masing. Bisa seperti itu atau bisa juga satu kelompok masyarakat tapi pemimpinnya berganti sampai 5 kali atau 6 kali. Iya, berarti juga. ditaruh di situ gitu ya. Dengan sarkofagus yang berbeda, jadi Iya, bisa iya. dipastikan dari data benda itu sarkofagus kita bisa memastikan bahwa di situ ada 5 pemimpin penting yang dimakamkan di di sana. sarkofagus itu, ya. Oke. Berarti komunitas yang masyarakat yang ada kalau kita menghitung ya 2000 Sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi. 1500 itu. Sebelum Masehi. Berarti kalau di daerah lain itu berarti sejaman dengan piramid yang ada di Mesir ya? Ya, memungkinkan, Pak. Jadi memungkinkan itu terjadi karena persebaran manusia juga kan saat itu banyak, Pak. Cuma kita mengetahui di situ ada persebaran manusia kan dari tinggalannya, Pak. Oke. Jadi walaupun di situ sudah ada manusia pada masa lalu sejaman dengan piramid, tapi kalau tidak ada tinggalannya kita juga susah untuk merunutnya atau merekonstruksinya. Jadi memungkinkan persebaran manusia pada masa itu ada di mana-mana, tidak hanya di Mesir gitu, Pak. Oke, kalau di komunitas di Pulau Sumbawa itu salah satu komunitas air renung. Yang kira-kira seumur dengan air renung itu di Pulau Sumbawa atau di Pulau Lombok pernah terdata tidak, Mas? Kalau dari temuannya, Pak, kembali lagi ke bendanya, itu termasuk yang tua. Oh, yang tertua ya? Termasuk tua karena megalitiknya itu lengkap. Iya. Dan bisa dipastikan kehidupan masyarakat di sana juga berlangsung lama. Oh, cukup lama. Termasuk lama ya. Jadi bisa dipastikan di situ termasuk komunitas yang lama dari tinggalannya, Pak. Itu kira-kira memang asli masyarakat di Pulau Sumbawa atau memang mereka berpindah dari lokasi sebelumnya? Kemungkinan ada 2 versi juga, Pak, ya. Jadi memang itu masyarakat yang ada di Sumbawa atau dari cikal bakal, karena pada masa lalu kan terjadi migrasi ya. Migrasi itu, Pak, bisa dari Australia atau dari Papua begitu, Pak. Jadi memungkinkan karena pada masa itu daratan kan tidak seperti sekarang, Pak. Daratan menyatu. Mungkin kan ada perpindahan dari Australia bisa dan Papua juga bisa gitu. Jadi perlu dilakukan penelitian lanjut, Pak. Jadi untuk masalah antropologisnya ini persebaran. Jadi apa memang munculnya asli orang Sumbawa atau memang migrasi dari daratan lain gitu. Itu kan hasil penelitian. Nah, masyarakat di sekitar sana itu mengidentifikasi situs ini seperti apa, Mas? Mereka saat ini lebih menggunakan situs itu untuk sarana lebih ke ritual. Ritual. Ya, lebih menggunakan. Jadi ada semacam perubahan penggunaan, Pak. Jadi masyarakat pada masa ini di sana menggunakan 5 sarkofagus yang ada sebagai media untuk ritual bagi pertanian. Jadi ada perubahan. Ritual seperti apa tuh, Mas? Ritual untuk menanam padi, Pak. Jadi gitu. Sedekah orang itu, Pak. Sedekah orang itu ya. Ya. Jadi ada peralihan fungsi sarkofagus itu sendiri. Dulu digunakan untuk makam, tapi sekarang berubah menjadi media ritual. Gitu. Dari catatan masyarakat misal atau tradisi turun-menurun itu tersebutkan nggak apa nama komunitas itu gitu? Komunitas di yang ada di sekitar sarkofagus atau kira-kira jumlahnya berapa tuh, Mas, masyarakat dari jumlah saya kurang ini, Pak, ya, tapi untuk nama kedatuannya ada, cuma saya lupa, Pak. Ada nama kedatuannya ada, memang disebut oleh masyarakat sebagai datu, bukan sebagai raja ya. Jadi kita sudah bisa memastikan
lebih mendekati kepala suku jadinya Pak. Iya, datu ya. Ya, datu lebih dipanggil datu, ya, bukan raja. Iya, 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 iya. Sesuai, jadi kalau modelnya datu atau kepala suku pasti lebih ke prasejarah larinya Pak. Prasejarah. Kalau disebut raja dia lebih ke masa sejarah. Tapi gitu. mereka identifikasinya menggunakan bahasa apa yang mereka gunakan di sana? Ya, jadi untuk bahasa sendiri yang kami tahu dia apa ya istilahnya, dari luar gitu Pak kalau ini ya. Iya. Ya, jadi tidak anu sendiri, dari tidak asal asli Sumbawa, bahasa itu berpengaruh dari luar juga. Oh iya. Berarti bahasa Sumbawa sekarang ini adalah bahasa masyarakat yang lebih modern ya. Modern ya Pak. Tapi mereka kan sudah mengenal bahasa kan? Ya, kalau bahasa sudah Bahasa. Ini menarik ini. Satu kawasan buat di situ apa nilai-nilai unggul di kawasan itu Mas yang membuat masyarakat mau berdiam dan bertempat di kawasan situs itu gitu. Yang menarik dari wawancara dengan warga, ternyata kawasan di sana itu cukup subur Pak. Ya, cukup subur ya. Subur ya, karena Untuk daerah-daerah lainnya. Ya, untuk daerah Ada sungai di sekitar situ? ada Pak. Ada sungai. Aliran sungai di selatannya apa atau utara itu ada, jadi di situ ada Liang Bukal namanya. Itu Liang Bukal tuh bawahnya sungai, jadi bisa dikatakan pada masa lalu itu juga memang dia kering, tapi ada juga aliran sungainya, tidak kering sekali Pak. Oh gitu. Dan kata masyarakat di sana, kualitas beras itu cukup enak gitu, berbeda dengan daerah Sumbawa. Kualitas lain. berasnya. Kualitas dan rasanya. Oh gitu. Dia lebih apa Mas? Lebih pulen atau lebih apa? Katanya lebih enak, pokoknya Lebih enak Pak, gitu. ya. Oh. Daripada di wilayah Sumbawa yang lain. Kalau bahasa Sumba itu beras mungkin beras lopas ya lebih. Ya. Kalau bahasa kita beras bulu lah gitu ya. Jadi mungkin itu kita bisa merunut kenapa masyarakat kok mau kan? Karena memang di situ tanahnya subur, terutama untuk tanaman padi Pak. Oke, memang biasanya masyarakat kan mencari satu sumber air, sumber air, terus lahan pertanian yang subur gitu ya. Di situ ada komunitas, jadi kena kalau memang penjelasan masyarakat kalau di situ adalah wilayah yang subur dan ditemukan sarkofagus sesuai jadinya Pak. Jadi ada korelasi. Korelasinya nyambung. Pada masa juga sejarah juga ada. Jadi pada masa Hindu-Buddha atau klasik, biasanya kalau di situ ada lahan pertanian yang subur, biasanya di situ ditemukan lingga yoni juga Pak. Oke. Jadi kita bisa Berarti menandakan. tapi masyarakat ini sudah beragama atau apa kepercayaannya yang dianut oleh masyarakat? Kalau dari penjelasan masyarakat sana jadi belum ada Pak. Jadi Belum masuk ada, ke ya? animisme dan dinasisme. Animisme, Ya, jadi belum mengenal agama. Iya, iya. Sejarahnya. Terkait dengan situs itu apa kelanjutannya Mas yang akan tim dari museum itu akan melakukan apa gitu sebagai salah satu tindak lanjut dari pengkajian yang dilakukan kemarin? Program selanjutnya akan kita adakan, rencana akan diadakan seminar Pak, seminar hasil kajian ya. Di situ nanti kita akan istilahnya mempublikasikan hasil kajian kepada masyarakat melalui seminar, dan tentunya akan dihadirkan tokoh-tokoh lain yang narasumber lain yang sesuai dengan kajian megalitik ini gitu Pak. Tapi ada tidak penelitian lain yang dilakukan oleh instansi atau komunitas atau peneliti yang sudah melakukan kajian terhadap situs ini Mas? Jadi situs Aek Renung ini sudah terdaftar menjadi bagian dari, bukan sudah terdaftar, sudah dikenal oleh masyarakat sejak tahun 1970. Oh gitu. Jadi sudah dikenal dan oleh masyarakat dan sudah menjadi bagian dari pelestarian dari Kabupaten Sumbawa sendiri. Jadi sudah. Tapi masyarakat banyak hadir untuk ke daerah situ gitu. Misalnya ingin tahu atau berdomisili. Banyak hadir Pak, jadi berwisata gitu ya. Kalau berwisata tujuan khusus kayak seperti penelitian gitu Pak ya. Berarti lebih spesifik ya. Ya, penelitian. Kalau wisata jalan-jalan saya rasa tidak, karena medannya sangat susah Pak ya. Jadi, oh gitu. Medannya susah. Jadi, kalau dari ke kota Sumbawa sampai situs-situ berapa? Sekitar 15 kilo kalau salah Pak. 15 kilo ya. Ya, 15 kilo, dan kita berjalan sampai titik satunya sekitar 1 sampai 1,5 kilometer. Oke.
Oke Mas Heru, mungkin kita sudah mendapatkan ya gambaran terkait itu. Berarti kira-kira kita bisa menyimpulkan bahwa memang di periode itu sekitar 2000 sebelum Masehi itu sudah ada masyarakat Sudah ya. ada masyarakat di sana. Dan dari sisi apa namanya, dari peninggalannya masyarakatnya cukup modern ya. Ya, Karena dia sudah sama mengenal apa strata strata sosial gitu kan di dalam masyarakat, dan memang di situ kemungkinan besar masih ada nggak apa peninggalan-peninggalan yang belum perlu dilakukan apa penelitian gitu di daerah situ-situ. Kalau di Sumbawa sendiri banyak sih Pak, cuma yang paling lengkap ini yang di Air Oh Renung. iya, Biasanya 1, 2, tapi Air Renung ini semacam komplek gitu Pak. Jadi semakin komplek ya. 5 titik. Jadi itu menarik dari Air Renung itu ini jadi. Dan kelima titik itu dia terkoneksi satu dengan yang lain. Ya, jadi Ada kesamaan. ada maksudnya oleh masyarakat sendiri menganggap 5 titik ini ada anunya sendiri gitu Pak. Seperti titik kedua Ada fungsinya sendiri. fungsi sendiri. Jadi Oke. titik kedua itulah titik untuk sedekah sorongnya Pak. Oh, sedekah orangnya. Sedekah orangnya ya. Di Sedekah orangnya. apa di situs kedua. Di titik kedua. Titik Ya, kedua. titik kedua. Jadi titik ketiga untuk pengamat, jadi ada macam-macam, ada fungsi sendiri Pak. Oh, ada Jadi fungsi sendiri. difungsikan oleh masyarakat, difungsikan Sesuai lagi, dengan Pak. keyakinannya ya. Keyakinan masyarakat. Keyakinan Perubahan masyarakat. ini kan dari masa lalu ke masa sekarang. Oke, Mas Heru terima kasih ya atas kajiannya. Mudah-mudahan nanti Pak. kita bisa melakukan kajian lagi di podcast selanjutnya. Sahabat museum yang saya hormati, kita sudah mendapatkan informasi yang cukup jelas dari salah satu anggota tim yang melakukan kajian kepada situs Air Renung, dan ini membuktikan bahwa masyarakat kita yang ada di Nusa Tenggara Barat ini ternyata memang memiliki peradaban yang cukup maju, dan ini menjadi sesuatu stimulan bagi kita untuk melakukan kajian kembali. Dan mudah-mudahan nanti Mas dengan timnya bisa kita lakukan, dan museum bisa memberikan informasi yang lebih edukatif terhadap masyarakat. Terima kasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu dalam podcast selanjutnya.